Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratul mukarramun, para asatidz, bil khusus guru kita Mukarram Ustaz Fadilah mata'anallah bitul hayatihi, guru kita Al-Hajj Iskandar mata'anallah bitul hayatihi, orang tua kita Bapak Haji Erwin mata'anallah bitul hayatihi, dan segenap orang tua yang hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerahnya untuk kita dan memberikan kesempatan untuk kita bisa hadir di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf agar kita mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang paling besar yang saat ini Allah berikan untuk seorang hamba adalah anugerah ketika Allah berikan dia dapat sujud kepada Allah, bisa ibadah dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena amal ibadah walaupun kecil, kalau udah nggak dikerjain, apalagi males buat ngerjain amal ibadah walaupun ringan, itu termasuk tanda daripada seorang hamba imannya lagi kendor, imannya lagi turun. Ya. Kan kita tahu tuh, guru-guru kita kasih tahu iman itu dibagi 3. Ada imannya malaikat. Imannya malaikat itu wala yazidu wala yanqusu, tetap nggak naik nggak turun. Iya. Dari semenjak diciptakan ya segitu aja. Yang diperintah untuk sujud terus. Yang diperintahkan untuk bertasbih, dia bertasbih terus. Itu malaikat. Ya. Ada lagi imannya para anbiya, para nabi, yazidu wa la yanqusu. Imannya naik terus, nggak turun-turun. Ya. Ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang nabi, tapi nabi itu semakin dekat sama Allah, ya, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya. Nah, ini yang terakhir, iman kita manusia, ya, yazidu wa yanqus,
Ntar naik, ntar turun. Itu bagian kita tuh Pak. Ya, sekarang lagi naik apa lagi turun nih? Lagi naik. Karena hadir di sini. Karena di atas juga naik tadi dari bawah. Naik. Ntar pulang tuh turun dari atas ke bawah. Tapi mudah-mudahan imannya jangan turun. Ya, imannya jangan turun. Imannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanin apa yang jadi perintah Allah dan berusaha ninggalin apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuh, kalau udah males berarti iman kita lagi kan turun, lagi kendor iman kita. Makanya ulama ngajarin tuh Pak, ada satu doa. Iya. Biar kita gak males dari kebaikan dan gak pernah tercegah dari berbuat baik. Nah, doanya pendek nih. Bapak bisa buat hafal. Sekarang mungkin bisa hafal. Allahumma la taj'alni syaqiyyan wala mahruman. Udah pendek kan? Hafal ya? Allahumma la taj'alni syaqiyyan wala mahruman. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang celaka, dan juga jangan kau jadikan aku orang yang tercegah dari berbuat kebaikan. Karena kita semua nih pasti kepingin jadi orang yang selamat, nggak pingin jadi orang yang celaka. Maka ketika ada kebaikan ataupun amalan-amalan kecil ya, yang sekiranya dianggap enteng, kerjain ya. Karena manusia itu kan kalau imannya lagi kan lagi turun, perkara yang kecil aja tuh enteng, udah dianggap enteng kan. Akhirnya dia nggak kerjain tuh perkara tersebut, padahal bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kebaikan. Amin. Ya, untuk menuju akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita ya, kita sambung ya, karena bulan lalu kita mengadakan Maulid ya, kita sambung di pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Dan Ali radhiyallahu anhu wa qallahu wajhahu. Ya. Ini perkataannya Imam Ali ya, sepupu Rasulullah dan juga menantunya Rasulullah SAW. Beliau SAW ya, adalah makhluk yang mulia. Yang menantunya apalagi ya, kuncinya ilmu ya, pintunya ilmu. Kalau Rasulullah kotanya ilmu. Ana madinatul ilm wa alim babuha. Kata Rasulullah, aku nih kotanya ilmu dan Ali sebagai pintunya. Jadi keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak diambil oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satunya beliau mengatakan qala, kata beliau, man ishtaqa ilal jannah sari'u ilal khairat ay asra'u dhihab ilaiha. Kata beliau, siapa yang kepengen masuk surga, atau diartikan ishtaqa yang rindu, kepengen masuk ke dalam surga ya. Saya yakin semuanya pengen, walaupun belum pernah lihat surga ya. Taunya taman surga ya. Makanya Nabi SAW tuh di dunia aja Rasulullah ngasih tahu sama kita. Kata Rasulullah, idza marartum bil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u
Qalu wa ma riyadul jannah fid dunya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Kata Nabi, kalau kalian ngelewatin nih taman surga di dunia, suruh mampir. Nabi yang ngomong nih. Artinya itu perintah, Pak. Kalau kita dengar ada pengajian, katanya suruh apa? Suruh mampir. Ya. Kata sahabat, wa ma'arul jannah di dunia. Taman surga itu di dunia kayak apa sih ya Rasulullah? Itu tempat orang duduk dan di situ di dalamnya dibahas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taman surga. Kalau taman surganya sering dimasukin, nanti dia akan gampang, mudah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Imam Ali, siapa yang rindu, siapa yang pengen masuk surga, sari'u ilal khairat. Katanya, segeralah kalian kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak boleh ngeremehin kebaikan walaupun itu kecil, walaupun itu enteng. Mungkin di situ ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada rentenir tahu ya, suka mengganda-gandakan uang tuh ya, yang suka nambah-nambahin pinjaman orang tuh ya. Nah, suatu ketika dia dinagih ke rumah seseorang. Jika nagih, ketuk pintu rumahnya gak ada, itu orang gak ada yang mau ditagih. Tetangganya keluar dan bilang, orangnya lagi ke taman surga, orangnya lagi ngaji. Gitu. Ngajinya di mana? Tuh di Masjid An-Nur. Ya. Di Masjid An-Nur ngajinya. Gitu. Lagi dengerin ceramah kayak gitu, kajian gitu. Terus disamperin tuh sama rentenir, samperin, akhirnya rentenir duduk bareng tuh. Padahal dia nggak niat ngaji tuh, Pak. Niatnya tadi ngapain? Niatnya nagih. Niatnya nagih. Karena yang ditagih lagi ngaji, yang pinjam duit tuh ada di sini. Nggak ada ya. Nah, duduk dia bareng di situ tuh. Ya, akhirnya dengerin tuh ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibahas di situ tentang halal, tentang haram, tentang dosa. Ya, didengar dia paham tuh, Pak. Ya. Pulang ke rumah, ya. Nggak jadi lagi akhirnya tuh, Pak. Ya, orang bubar dia nggak jadi lagi tuh. Dia taubat sama Allah tuh. Padahal nggak niat ngaji tadi. Hidayah masuk sama dia tuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ditinggalin sama dia. Jadi orang yang hadir majelis itu nggak dapat laknat Allah, tetapi dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidayah masuk untuk petunjuk kepadanya. Ini orang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngebenerin ibadahnya. Dalam riwayat tersebut, kisah tersebut, ketika wafat matinya dalam keadaan husnul rentenir. Padahal rentenir awalnya rentenir gara-gara ngaji nggak sengaja dapat tidak, apalagi yang sengaja datang ngaji mau hadir ke taman surga, niatnya ibtigho akmardotillah, niatnya untuk berharap ridho Allah Subhanahu, bukan kepengen dilihat orang, bukan kepengen dipuji-puji orang menjadi ahli ilmu.
bukan niatnya karena Allah, sudah yakin pasti ya jalan ke surganya nanti diberi kemudahan sama Allah. Ya. Jadi jangan disia-siain nih waktu, ya waktu kita nih, ya apalagi yang ngaji udah pada beruban, aki-aki lah katanya. Ya, memang udah butuh waktunya gitu. Ada di masjid, ada di majelis ilmu, itu kebaikan. Kalau kita nggak bisa ngerjain kebaikan-kebaikan yang kelihatannya besar untuk amalan, dan kita nggak mampu buat ngerjain, banyak yang enteng, yang kecil-kecil kayak gini nih, yang fadilahnya melebihi amalan-amalan yang lain. Duduk doang, ya dari waktu ke waktu, minggu, setiap minggu ada pengajian di Ciracas, sudah paling banyak yang pengajian, asal mau, ya mau dapat 1000 rakaat datang ke Anur Sabtu, mau dapat 1000 rakaat lagi hari Minggu datang di Al-Ikhlas. Betul Pak? Di mana lagi ada? Banyak dah. Nurul Iman ada malam Minggu. Kalau mau dapat tuh seminggu itu bisa dapat berapa ribu rakaat gitu itu. Nah, kalau 3 hari 3000. Kan kita belum pernah atau nggak bakal bisa ya buat kerjain yang 3000 rakaat dalam waktu yang singkat begitu, nggak bisa ya. Jadi kalau kepengen rindu surga, pengen masuk surga, ada kebaikan-kebaikan walaupun kecil, kata Imam Ali, kerjain, jangan pakai ditunda ntar kata beliau. Ya. Kita takutnya kalau ntar kita nggak tahu umur kita. Ya. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan, katanya, la taf'al fi'las salihati ila ghad, la ala ghad wa anta fil lahdi. Ini kata beliau nih. Ya. La taf'al fi'las salihati ila ghad. Jangan kamu tunda berbuat baik sampai nunggu besok. Nah, besok Sabtu masih ada. Ya, tak aja dah. Ya. Minggu masih ada gitu. Tak ada. Masih senang-senang deh. La'ala ghad wa anta fil lahdi. Kemungkinan waktu kamu ngomong gitu, besok-besok aja, kemungkinan besok kamu ada di liang lahat. Gak ada yang tahu umur. Betul Pak? Tetangga saya tuh di Ciupa, istrinya sakit, mau kontrol, sakit masih bisa jalan tapi mau kontrol. Kata istrinya, makan dulu deh Pak, sarapan, ntar jam 9 kita berangkat. Ya Pak, makan deh Pak. Makan, kata istrinya, rebahan dulu bentar, ntar jam 9 berangkat. Rebah gak bangun-bangun. Rebah gak bangun-bangun. Dibangun sama lakinya, ayo kontrol, gak taunya udah gak ada nafasnya. Tuh, iya. Apalagi berbuat baik, ntar aja dah. Nah, jangan. Kita nggak tahu umur kita kapan. Ya, sari'u ilal khairat, kata Imam Ali, cepat-cepat ya kerjain tuh kebaikan walaupun kecil, dan jangan pandang lihat-lihat itu kebaikannya. Kalau itu kebaikan, buat apa dipandang-pandang gitu kan? Contohnya sudah banyak tuh. Ya, orang-orang yang mudah yang gampang banget masuk ke surga karena dapat ridho Allah. Pekerjaan amalnya kecil padahal, tapi dia gampang banget masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang dia ngejar yang besar, tetapi di hatinya banyak penyakit. Ya. Kayak nuangin air buat orang-orang minum, kayak ini tadi yang nganterin jahe, kopi, ya. Sobul ma, ya. Lal insan, dia nuangin air tuh buat orang-orang tuh, apalagi yang dibagi orang ngaji, yang diantarin orang ngaji. Ini kan sepele nih Pak, enteng gak kerjaannya? Enteng siapa juga bisa ngerjain, tapi kadang-kadang kan ego tuh ya, malu gitu. Satu itu. Kedua katanya,
guru kalau dulu kan dulu pakainya apa kuda ya kendaraannya gitu, bahasanya parkirin dah tuh, ambil kendaraannya gitu. Kalau sekarang apa motor kali ya, motor sini guru saya yang parkirin motornya, lah itu pahalanya besar tuh gitu. Apalagi tuh rapiin sendal tuh, sendal kan di bawah berantakan pokoknya kalau ada orang ya. Kita jadi satu tuh, ya pasangannya cari. Ntar ketika orang turun keluar dari sholat dia udah enak pakainya. Itu pahala tuh Pak. Nah kadang kita nggak nyadar yang begitu tuh, ya atau kadang-kadang kita jadi malu, ngapain Pak Haji? Rapiin sendal saya Pak. Gitu. Jadi kemuliaan seseorang tuh nggak dipandang dari ibadah yang banyak. Ya. Kalau itu kebaikan walaupun kecil ambil, ya ambil, jangan sampai direbut orang. Jadi kalau urusan akhirat itu Pak, urusan akhirat jangan sampai diambil orang. Kita mampu padahal jangan pakai nyuruh orang. Ente aja dah ente, itu. Padahal setelah kita dapat dia juga gak dapat. Gitu tuh. Pertama tuh Pak kata Imam Ali apa? Kalau pengen ke surga, rindu dapat surga Allah Subhanahu wa taala, sari'u ilal khairat. Cepat-cepat berbuat kebaikan. Lalu yang kedua kata beliau, wa man ashfaqa minan nar ay hadara, siapa-siapa yang takut dari api, ya, jangankan api neraka, api dunia aja kita takut, betul. Api dunia takut ya, apalagi api neraka katanya. Man asfaqa minan nar, siapa-siapa yang takut sama api neraka katanya, intaha syahawat, ya, suruh tinggal itu perkara-perkara syahwat yang mencegah seseorang dari kebaikan itu sendiri. Ya. Jangan sampai syahwat kita tertumpah, keinginan-keinginan kita tertumpah untuk hal-hal yang buruk. Ya. Tapi mestinya ya hawa nafsu kita itu untuk kebaikan. Ya. Aitana'a anittiba'i halakatin nafsi. Kita harus mencegah tuh katanya. Mencegah dari keinginan mengikuti hati yang menjurus kepada keburukan. Gitu. Kalau takut neraka. Ya. Dengan enaknya nih kalau gini hari nih Pak, ya di subuh ngapain? Padahal nih ngantuk gitu kan ya. Ya hawa nafsunya kayak kalau narik selimut lagi enak ini. Apalagi kalau udah musim hujan, udah lebih enak lagi gitu. Hawa nafsunya pengennya kemana? Ke tempat tidur. Ya, tapi aku sama neraka, haji bentar gitu, biar udah ngantuk deh. Ya, hajinya tidur, pules. Pojok pulas ngelekar aja, ya. Tapi tetap tuh Pak pahalanya dapat. Tuh baiknya Allah tuh Pak. Orang duduk pergi ngaji, ya, dari rumah dosanya diampuni, duduk dapat 1000 rakaat, tidur pun kalau dia pun tidur di majlis tetap dikasih pahala. Tapi jangan tidur semua, nggak ada pahala. Artinya Allah baik kepada kita gitu. Kalau tidur ternyata lama-lama ngantuk. Ya apalagi mesinnya ber-AC kayak gini ya. Iya, tidur lekar gitu. Pulang-pulang tetap dikasih kue Pak. Dapat nggak kira-kira? Walaupun tidurnya nggak dengerin, tidur pulang dapat. Kayak orang tahlilan. Sama tuh orang tahlil, dia baca tahlil duduknya di pojok. Ya Ustaz Fadilah pimpin Yasin, Ustaz Iskandar pimpin tahlil, dia tidur sampai amin dia gak amin dia. Ya giliran pulang besok dapat gak dia? Oh baik tuh Allah, tetap aja dikasih. Kalau duduknya di tempat yang baik pasti dapat baiknya, gitu. Jadi hawa nafsu tuh Pak ya, jangan sampai hawa nafsu ini selalu ya maunya ke hal-hal yang buruk, yang akhirnya kita lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga kata Imam Ali radhiyallahu anhu, wa man tayaqqana bil maut. Nah ini semuanya orang beriman nih ya. Wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Siapa kata Imam Ali yang yakin dengan kematian. Saya yakin, kita yakin ya semua kalau kita bakal mati nggak? Mati kita ya. Tapi nggak tahu, saya duluan atau bapak duluan. Nah, ya bisa saya belakangan, bapak duluan. Atau sebaliknya ya, bapak duluan, saya belakangan. Nah, kadang tahu tuh kematian. Kata siapa yang yakin kalau dia bakal mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, in hadamat alaihi ladzat. Ya. Kalau umurnya udah 40 ke atas katanya, hilang-hilangin dah katanya lezat-lezat sama dunia. Senang-senang sama dunia kurang-kurangin katanya. Karena waktunya udah dekat. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah tuh dalam surah Al-Jumu'ah, ya Muhammad katakan kepada hamba-hambaku, kalau dia lari dari kematian, mulaqikum, kata Allah, kamu tetap pasti akan jumpai yang namanya kematian.